Berjumpa lagi Bapak Ibu bersama dengan saya Petra Agung Haryono di dalam program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita semua yang hadir di sini akan menggumulkan tema tinggalkan sindrom minoritas. Dalam tema ini kita akan eh, bertanya sejauh mana sih kita mengenal diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Dan apabila kita sudah pernah berdiskusi tentang sindrom minoritas, tentunya ada semacam perasaan itu ya. Kita terjebak dalam isu-isu mayoritas minoritas itu dan bagaimana kita merespons percakapan-percakapan yang demikian itu. Intinya sebagai orang Kristen kita itu tidak sendirian Bapak Ibu di negeri kita tercinta Indonesia ini. Ada saudara-saudara saudara kita yang berbeda iman, yang beragama lain, dan bagaimana kita menjalin relasi dengan mereka. Itu akan kita pergumulkan bersama dengan narasumber kita saat ini, Bapak Pendeta Yongki Karman. Saya akan memperkenalkan Bapak Yongki Karman adalah pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta, atau yang dulu dikenal dengan STT Jakarta. Ya, saya ingat ya. Jadi sindrom minoritas seperti ini definisinya, awalnya minoritas didiskriminasi mayoritas dan memiliki sindrom minoritas karena tak berdaya berhadapan dengan hukum yang membenarkan diskriminasi itu. Dulu semasa Presiden Soeharto, minoritas Tionghoa dibedakan status kewarganegaraannya. KTP-nya ditandai sebagai warga keturunan. Pintu masuk menjadi pegawai negeri, polisi atau tentara, atau hakim, jaksa, itu dihambat. Bahkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Akibatnya saluran yang terbuka lebar bagi warga Tionghoa adalah dunia dagang, dan mereka pun menguasai perdagangan. Sekarang situasinya sudah berubah. Secara politis orang Tionghoa tidak didiskriminasi. Semakin banyak dari mereka memasuki perguruan tinggi negeri, tetapi tetap saja masih terlalu sedikit yang mau menjadi pegawai negeri, jadi polisi atau tentara, hakim atau jaksa, atau diplomat. Nah, minoritas Tionghoa di Indonesia tidak rendah diri, tetapi tampaknya sebagian masih mengidap sindrom minoritas. Secara historis, gereja-gereja di Indonesia berakar sangat cepat di bumi Indonesia. Gereja-gereja terutama di bagian Indonesia yang belum pernah menerima pengaruh Hindu dan Islam, misalnya tanah Batak, tanah Minahasa, tanah Papua, tidak merasa sebagai minoritas. Partisipasi aktif umat Kristiani selama perang kemerdekaan juga telah membuat mereka diterima sebagai bagian integral negara kebangsaan Indonesia, bukan negara agama. Menurut Bung Karno, Indonesia bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, tetapi semua buat semua. Lalu apa arti negara kebangsaan? Bangsa bukan massa. Massa adalah sesuatu yang pasif dan bisa digerakkan oleh unsur di luarnya dan diarahkan untuk kepentingan apa saja sesuai dengan keinginan penggeraknya. Massa bisa bergerak tanpa roh kebangsaan.
Namun bangsa digerakkan oleh kehendak untuk bersatu dan mengejar mimpi bersama. Bangsa digerakkan oleh keinginan dari dalam, sesuai dengan cita-cita berdirinya negara yang tertuang dalam pasal 4 pembukaan UUD 45 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lagi pula negara agama bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, bahwa dalam hal-hal yang bersifat keyakinan seperti agama, prinsip mayoritas-minoritas tidak berlaku. Dalam hal iman, benar salah bukan soal mayoritas atau minoritas, melainkan soal keyakinan. Indonesia adalah negara Pancasila. Di dalamnya secara teoritis semua keyakinan agama memiliki peran dan tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun faktanya di Indonesia masih ada operasi penyisiran sekelompok orang dari mayoritas untuk mengawasi minoritas dan melakukan pemaksaan atas nama agama. Itu terjadi di daerah-daerah yang memiliki perda syariah. Pembangunan gedung gereja juga dipersulit dan belum dilihat sebagai bagian dari hak asasi warga untuk beribadah. Minoritas Kristiani di daerah itu belum diperlakukan sebagai warga negara bersama hak-hak asasinya yang dijamin konstitusi negara, melainkan baru diperlakukan sebagai warga daerah, sehingga tidak diperlakukan setara dengan warga mayoritas. Dari fakta-fakta ini tampaklah dua persoalan penting layak diperhatikan. Pertama, tidak seharusnya minoritas memiliki sindrom minoritas. Kedua, meski konstitusi menjamin kesetaraan semua warga, dalam prakteknya kesetaraan tidak datang begitu saja dan harus diperjuangkan. Problem sindrom minoritas dan diskriminasi hanya bisa diatasi dengan upaya-upaya konkret yang saya sebut dengan politik minoritas. Ada dua aspek politik minoritas, yaitu menjadi minoritas berkualitas dan mengusahakan kesejahteraan kota. Pertama, menjadi minoritas berkualitas. Ada kesaksian perjanjian lama yang mengenang orang Israel dikenang sebagai minoritas berkualitas dan menjadi bagian dari panggung politik penguasa mayoritas. Yusuf itu menjadi mangku bumi atau semacam Perdana Menteri di Mesir. Daniel mempunyai kekuasaan orang ketiga di Babilonia, dan Nehemia menjadi juru minuman Raja Persia, Esther menjadi Ratu Persia. Kitab Daniel sering luput dibaca sebagai sumber etika politik, karena sebagai kitab apokaliptik biasanya dikaitkan dengan etika sektarian, seperti sekte Yahudi Qumran. Namun mencermati isi kitab Daniel, ternyata etika kitab itu seperti dijumpai dalam agama Yahudi arus utama, jauh dari kesan sektarian. Kitab Daniel menekankan hukum Musa dan kesetiaan hanya kepada Yahweh. Dan yang istimewa adalah koreksi terhadap arogansi kekuasaan berdasarkan universalitas kuasa Yahweh. Sehingga sebenarnya lebih mudah berbicara etika politik dari kitab Daniel daripada dari
perjanjian baru. Dengan berani Daniel memberi kesaksian di hadapan Nebukadnezar bahwa sembahannya adalah Tuhan yang memecat raja dan mengangkat raja, yang berkuasa atas halo, uh, Zoom saya putus kayaknya ya. Pak Petra. Suara Pak Yongki terdengar jelas. Ya, tapi ini layar ini komputer saya zoomnya putus Ya. kayaknya. Iya Pak, zoomnya putus Pak. Boleh dilanjut melalui itu Pak, handphone. Untuk share screen-nya saya bantu ini untuk share screen. Ya. Kalau gitu saya ini matikan ya ininya share screen-nya ya. Iya, itu yang putus di laptopnya Pak. Iya, saya pun heran kenapa begitu. Nggak apa-apa Pak. Oke, ya masih belum ini. Oke, jadi tadi sampai ini ya, dengan berani Daniel memberi kesaksian di hadapan Nebukadnezar bahwa sembahannya adalah Tuhan yang memecat raja dan mengangkat raja, yang berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kesaksian yang kemudian diakui Raja Babilonia itu. Nebukadnezar bersaksi yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Raja Belshazzar dalam mabuknya memuji-muji dewa-dewa Babel yang terbuat dari emas, perak, tembaga, kayu, dan batu. Lalu raja itu meninggikan diri terhadap Allah, tidak memuliakan Tuhan yang menggenggam napas hidupnya dan menentukan jalan hidupnya. Lalu tulisan pada dinding istana Belshazzar, mene tekel uparsin. Mene berarti masa pemerintahan raja telah dihitung Tuhan dan diakhiri. Tekel berarti raja ditimbang dengan raca dan ternyata terlalu ringan. Parsin berarti kerajaan itu pecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Intinya, penguasa harus bertobat, tetapi bukan memeluk agama Yahudi, melainkan mengakui raja segala raja yang darinya segala kuasa berasal, seperti pengakuan Nebukadnezar dalam Daniel pasal 3 ayat 29, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadra, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Itu sebabnya alih-alih penyebutan nama eksklusif Yahweh dari mulut penguasa asing, yang disebut di dalam kitab Daniel adalah Allah yang paling berkuasa di dunia. Misalnya dengan istilah Allah yang maha tinggi, atau yang maha tinggi saja, Raja Surga, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala ilah, dan yang berkuasa atas segala raja. Yang kedua, tidak cukup hanya menjadi minoritas berkualitas, tetapi juga dengan kualitas itu bersama-sama mayoritas mengusahakan kesejahteraan bersama. Daniel, Nehemia, dan Esther mengikuti nasihat Yeremia agar mengusahakan kesejahteraan kota dan negeri tempat tinggal mereka sebagai minoritas, sebab kesejahteraan kota atau negeri itu juga kesejahteraan mereka. Yeremia 9 ayat 27.
Umat tidak perlu ragu, tunduk, dan mengabdi kepada penguasa tak seiman, asalkan jati diri keumatan mereka tidak dikorbankan. Musuh bersama kita adalah korupsi, kemiskinan, ketertinggalan. Bersama siapa saja yang hendak mengusahakan kesejahteraan bersama, musuh itu dihadapi bersama. Umat Kristiani di Indonesia secara jumlah merupakan bagian dari minoritas. Berbeda bahasa agamanya dengan kebanyakan penguasa. Penguasa pada umumnya tentu akan lebih memperhitungkan suara kritis dari mayoritas. Karena itu, umat Kristiani menurut hemat saya bisa menjadi sparring partner bagi mayoritas. Artinya, ikut memperkuat kapasitas kritis mereka, ikut mengasah kecerdasan mereka untuk nantinya bisa bersama-sama bersuara kritis memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Orang Kristen perlu berjuang bersama siapa saja untuk mengejawantahkan sebanyak mungkin butir-butir hak-hak asasi manusia dalam hukum positif. Sebab kian banyak hal itu tertampung dalam hukum positif, kian terjamin pula keadilan dan kesejahteraan kelompok minoritas. Ibu Bapak sekalian, sekian presentasi saya dan sekali lagi mohon maaf untuk keterbatasan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari Bapak Yongki Karman. Ya, silakan saja jikalau ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian, silakan tanggapan-tanggapannya bisa ditulis melalui kolom chat ataupun disampaikan secara langsung. Kami persilahkan. Silakan Pak Sindunata Kurniawan. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Petra. Terima kasih juga Pak Yongki Karman. Bahasan yang sangat bernas, luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan saya, dari bahasan Pak Yongki Karman ini, apa yang Pak Yongki Karman melihat realitasnya bagi kaum non-mayoritas ini? Maksudnya begini, mungkin yang pertama, secara ideal memang negara Pancasila membuat tidak ada mayoritas minoritas. Tapi kan kita menyebut diri minoritas secara jumlah, baik secara agama atau etnisitas. Nah, jadi bagaimana tentang politik bahasa ini? Bagaimana kita seharusnya menggunakan bahasa? Apakah menggunakan kata mayoritas minoritas itu sudah salah? Kah? Sehingga kita harus menghindari kata mayoritas minoritas? Atau seperti apa berucap? Kemudian yang kedua, selain yang Pak Yongki Karman sampaikan, mungkin Pak Yongki, apakah ada tambahan hal-hal konkret yang perlu dilakukan gereja-gereja atau komunitas orang-orang percaya, orang-orang Kristiani untuk mengejawantahkan yang disebutkan Pak Yongki Karman? Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas ini pertanyaannya. Mengenai pemakaian istilah minoritas-mayoritas, itu saya kira susah dihindari ya, karena itu kan kata-kata yang memang ada ya, dipakai sehari-hari. Dan apalagi itu kan pengertiannya dalam arti deskriptif ya, jumlah yang lebih sedikit. Sehingga kita juga tidak perlu alergi kalau kita mengatakan kami minoritas secara agama atau secara suku begitu ya, di satu tempat.
Yang lebih serius adalah kalau kita memiliki sindrom minoritas yang saya sudah sebutkan itu tadi. Antara lain misalnya kita jadi eksklusif, kita tidak mau berbaur, kita merasa benar sendiri. Nah, itu yang ini ya. Dan kita menyerahkan urusan-urusan sosial ke masyarakatan kepada mayoritas, begitu. Membiarkan mereka mengambil keputusan tentang kita, tentang nasib kita, jadi mereka yang ini putuskan. Nah, itu yang harus itu cegah. Nah, karena itu menyambung pertanyaan kedua dari Bapak, kalau suara minoritas ingin diperhatikan, didengar, maka dia harus keluar dari lingkungannya. Jadi jangan lagi berkumpul dengan kaumnya sendiri, tapi dia harus bersama-sama berkumpul sebagai bagian dari anak bangsa. Ya, berbaur itu macam-macam lah ya. Saya bermain badminton seminggu 2 kali ya di dekat rumah saya di Gor itu. Itu saya bermain dengan orang-orang yang pada tahun 2017 itu semuanya anti ini Ahok begitu ya. Tapi karena saya juga tidak membawa-bawa isu politik ke dalam lapangan badminton dan saya juga memberikan contoh yang baik, maka mereka tidak pernah di depan saya itu ngomong sesuatu yang ini begitu ya. Meskipun saya sebagai minoritas di itu kelompok itu ya, saya kira itu sesuatu yang baik ya, karena kan Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi garam dunia. Garam itu kan baru bisa dirasakan asinnya kalau dia berbaur, kalau dia larut ya di tempat masakannya. Kalau dia masih gumpal saja ya nggak enak lah masakan itu. Saya kira juga seperti itu. Maka misalnya di gereja kadang-kadang saya merasa heran ya, gereja sampai mau mengurusi latihan badminton warganya gitu ya. Jadi gereja, menurut saya biarkan saja itu warga berlatih badminton di lingkungan sendiri ya, supaya asinnya orang Kristen itu bisa dirasakan. Jangan sudah hari Minggu ke gereja, nanti hari pertengahan minggu sudah ke gereja, nanti hari Kamis sudah ke gereja, hari lain lagi untuk badminton masih lagi kumpul dengan orang-orang gereja. Jadi pada prinsipnya sebanyak mungkin kita beraktivitas bersama dengan warga lain, menunjukkan diri kita sebagai bagian dari bangsa. Itu saja. Baik, apakah sudah jelas Pak Sindunata atau masih ada satu yang mengganjal itu? Terima Kalau boleh, kasih. oh Ya, terima kasih Pak Yongki. Jawaban yang sangat telak. Saya merasa sangat tertolong. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih kembali kepada juga Pak Petra. ya, terima kasih. Diskusi yang menarik, Bapak Ibu. Ternyata tadi kan Pak Yongki menyebut ya ada bahwa kita ini sparring partner gitu ya. Tadinya saya mau Ya. menanyakan ruangnya di mana. Oh, ternyata itu kembali ke hidup keseharian kita ternyata ya apa. Kita mau nyemplung kemana, mau mau bergaul kemana, ternyata seperti itu ya. Ya, Ya, sparring partner juga begini Pak. Dalam arti kita tahu kan banyak
anak-anak yang nggak bisa sekolah begitu, ya. Nah, kalau mereka tidak dicerdaskan, lalu mereka terbawa-bawa oleh politik identitas, ya akhirnya seperti itu kan, kita itu mengalami apa, demo-demo yang apa, pesertanya itu anak-anak, ya. Ini pelajar, itu kan memprihatinkan. Jadi saya kira kalau misalnya sekolah-sekolah Kristen di daerah-daerah bisa menampung anak-anak yang non-Kristiani untuk bersekolah, lalu mereka belajar apa artinya ilmu, apa artinya berbangsa, begitu. Itu kan kita melakukan investasi jangka panjang buat bangsa ini. Karena siapa yang tahu dari mereka misalnya itu nanti ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi ini bupati. Saya ambil contoh misalnya politisi politisi senior kita macam Akbar Tanjung itu jebolan SMA Kanisius di ini Menteng. Ya, masih ada lagi itu nama-nama dari politisi yang berasal dari itu sekolah itu. Jadi pendidikan itu sangat penting. Kalau kita bisa terlibat di yayasan pendidikan atau menjadi donaturnya, saya kira itu kita melakukan investasi jangka panjang, investasi kebangsaan. Begitu, Pak. Baik, Pak Yogi, terima kasih. Nah, ya, sangat mencerahkan ya, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Eh, di ruang pendidikan bisa, di ruang kesehatan pun juga bisa, mungkin ya. Karena Ya, ya. orangnya di Indonesia ini sebenarnya banyak itu untuk kita berpartisipasi. Kalau untuk eh, politik praktis sendiri bagaimana Pak Yogi? Keterlibatan orang Kristen di dalam partai politik atau ini kan sudah mulai nih banyak yang muncul nama-nama calon tapi kita nggak tahu arah ke depan gimana, bingung banget gitu. Mungkin ada yang seperti itu juga ya. Ada yang takut pula, wah ini apakah nanti setelah Pak Jokowi ini menjadi apa eh, chaos atau justru lebih baik lagi ke depannya kan kita nggak tahu juga itu mana yang. Nah, untuk yang hal seperti itu Pak, kita patokannya seperti apa nih Pak? Sekarang kan kita lihat sudah tidak ada lagi partai Kristen kan, ya. Betul. Ya, Dan itu dan itu bagus, tepat, ya. Karena kalau kita bentuk partai partai Kristen itu pasti suara kita kecil sekali dan tidak ada artinya. Lebih berarti kalau suara itu disalurkan lewat partai-partai yang ada, terutama partai partai besar, ya, menengah atau besar lah begitu. Dan saya kira partisipasi Kristen di partai-partai itu di era Jokowi semakin jelas itu, ya. Jadi kita bisa lihat ada orang Kristen di Nasdem, ada orang Kristen di Golkar, ya. Bahkan salah satu ini ketua partai partai ini Kebangkitan Bangsa, Daniel Johan, itu seorang Buddhis, ya. Jadi ini kan menarik nih. Politik di Indonesia ini ternyata memberi ruang yang besar kepada yang minoritas gitu. itu. Oh, Bahkan sampai bisa jadi salah satu ketua gitu kan di partainya Muhaimin. Itu kan luar biasa. Nah, karena itu
bagi mereka yang berbakat politik atau yang punya passion ke sana, seharusnya pakai. Dan saya merasa pendeta perlu ini mendorong itu jemaatnya, ya, karena siapa yang memperjuangkan minoritas kalau bukan minoritas itu sendiri, ya. Jadi saya kira itu sebaiknya terlibat, ya. Nah, kalau kita tidak bisa terlibat secara aktif, ya kita ikut dalam pemilu, ya, aktif, tapi jangan sampai ikut-ikut menyebarkan hoax, ya, atau kita menjelek-jelekan calon lain. Itu haram lah, itu ya. Kita boleh memilih untuk diri kita. Kalau ini kita boleh mengatakan calon ini baiknya begini-gini, tapi kita tidak boleh kita terlihat jelas sekali begitu, sampai-sampai nanti yang menjadi lawan politik itu juga sudah memberikan ciri kepada kita. Nah, kalau sudah memberikan ciri kepada kita, maka kita susah untuk didengar lagi karena kita sudah dianggap memihak begitu. Jadi saya kira kita harus tetap menjadi garam, baik di kubu yang kita pilih maupun di kubu yang tidak kita pilih. Artinya kita jangan lagi ikut-ikutan dalam politik cebong kampret itu. Biarkanlah itu menjadi masa lalu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Yongki untuk insight-nya, pencerahannya bagi kami. Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, kami persilakan. Untuk saat ini kita sangat merasa bahwa betul apa yang dikatakan Pak Yongki tadi. Ternyata yang sindrom minoritas itu perasaan eksklusif di mana kita tidak mau membaur gitu ya dengan lingkungan sekitar kita yang mayoritas itu atau bahkan yang dengan yang lain. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa solusi-solusinya ya mau nggak mau kita harus membaur gitu. Istilah Pak Yongki tadi menjadi sparring partner tadi ya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Ada banyak ruang dan silakan Bapak Ibu dengan pengalaman hidup yang ya masing-masing kita bisa merefleksikan hal ini ya tentunya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yongki Karman, PhD, dosen Teologi Perjanjian Lama dan Biblika di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia hari ini, tanggal 8 September 2023, dengan tema Tinggalkan Sindrom Minoritas. Dan info selanjutnya adalah kami akan menerbitkan buku Merayakan Kekudusan Keluarga, yang mana keluarga adalah anugerah dari Allah dan sarana yang diberkati Allah untuk menguduskan kehidupan kita. Dan dari perspektif ini, anugerah dan kekudusan, kita merayakan kekudusan keluarga. Bagi yang berminat, bisa memesan di nomor yang tertera. Ada promonya Bapak Ibu, jika pembelian di atas 100 eksemplar, maka akan didiskon 20%. Pembelian di atas di bawah 100 eksemplar, 51 sampai 100 eksemplar didiskon 15%, dan 1 sampai 50
Itu 10%. Promonya sampai hari ini Bapak Ibu, 8 September. Dan info selanjutnya adalah mengenai fenomena child free dalam perspektif Kristen. Child free ini adalah perilaku ya dari beberapa pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam berumah tangga. Bagaimana kita memandangnya? Sementara di dalam Alkitab tertulis beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dari hal ini bagaimana kita semestinya menyikapi apakah ini pola hidup yang benar, yang seturut kehendak Tuhan, dan ada latar belakang apa di balik fenomena ini. Kita akan belajar bersama 2 minggu lagi bersama Ibu Dr. Candidate Herawati, Master of Theology, dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia dengan tema fenomena child free dalam perspektif Kristen. Baik, itu informasi yang dapat kami sampaikan. Di kolom ada pertanyaan siapakah penulis buku Kekudusan Keluarga. Itu yang menulis tim penulis Scripture Union Indonesia. Jadi kami punya tulisan-tulisan kami kumpulkan untuk dijadikan sebuah buku gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti penulisnya di dalam buku tersebut ya. Silakan bisa dipesan. Dan untuk pertemuan kali ini boleh Pak Yonggi untuk mengemukakan untuk poin pentingnya apa yang dapat kita pelajari bersama dari sindrom minoritas ini Pak, untuk kebaikan bersama tentunya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya, baik, terima kasih. Saya ingat Yeremia 9 ayat 27 yang mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota atau negeri di mana kamu tinggal. Karena kesejahteraan kota atau negeri itu juga kesejahteraanmu. Jadi, kalau kita cuma mengusahakan kesejahteraan kita sendiri, belum tentu kota itu sejahtera. Dan juga belum tentu kesejahteraan kita akan bertahan lama. Tapi kalau kita ikut mengusahakan kesejahteraan kota atau negeri kita, maka sudah terjaminlah kesejahteraan kita sebagai bagian dari warga kota atau warga negeri itu. Karena itu marilah kita mengusahakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal masing-masing. Begitu Pak Petra dan Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Yonggi. Boleh ditutup dengan doa Pak Yonggi? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami menjadi warga negara Indonesia. Kami tahu banyak saudara-saudara kami di negara yang mayoritas Muslim, mereka sangat tertindas, tidak bisa merayakan hari Natal atau hari Jumat Agung. Mereka sangat terbatas dalam hidup sebagai anak Tuhan. Di Indonesia kami mempunyai kebebasan dan ini sudah ditanamkan oleh para pendiri Republik ini. Kami sebagai generasi penerus, biarlah kami juga ikut merawat kebinekaan ini dan kami menjadi laskar-laskar kebinekaan untuk membawa atau menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini. Pakailah setiap kami ya Tuhan di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.